Banyak hal menarik tentang agama Buddha, baik dari segi filosofi, praktik spiritual, maupun nilai-nilai kehidupan. Yang pertama, tidak berpusat pada Tuhan Pencipta. Berbeda dari agama-agama teistik, Buddha tidak mengajarkan adanya Tuhan Pencipta yang mengatur segalanya. Fokus utamanya adalah pada pendekatan dan pemahaman diri melalui pengalaman langsung. Yang kedua, praktik meditasi yang mendalam. Meditasi bukan hanya praktik spiritual, tetapi juga metode psikologis yang membantu mengembangkan perhatian, konsentrasi, dan ketenangan batin. Yang ketiga, karma dan reinkarnasi. Konsep karma mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki akibat. Reinkarnasi mengajarkan bahwa kelahiran kembali seorang ditentukan oleh karmanya, bukan dari keputusan eksternal. Yang keempat, sikap toleransi dan damai. Agama Buddha dikenal karena pendekatan damai dan toleran terhadap perbedaan. Tidak ada paksaan dalam kepercayaan dan pengikut diajarkan untuk berpikir kritis dan menguji ajaran, bukan menerima secara buta. Yang kelima dan terakhir, sains dan filsafat. Banyak konsep Buddha yang dianggap sejalan dengan sains modern, terutama dalam hal psikologi, kesadaran, dan bahkan fisika kuantum. Beberapa ilmuwan dan filsuf tertarik mempelajari ajaran Buddha karena sifatnya yang logis dan empiris. Ada beberapa hal menarik dari agama Buddha. Yang pertama, fokus pada pengalaman pribadi. Buddha sendiri tidak meminta untuk dipercaya buta. Ajarannya mendorong orang untuk mengalami dan menguji sendiri kebenaran, bukan sekedar menerima dogma. Dan ada 4 kebenaran mulia. Ini adalah inti ajaran Buddha, sederhana tapi dalam. Yang pertama, hidup itu mengandung penderitaan. Kedua, penderitaan ada sebabnya. 3, penderitaan bisa diakhiri. 4, ada jalan menuju akhir penderitaan. Kemudian hal menarik yang ketiga, jalan tengah. Alih-alih hidup mewah atau menyiksa diri, Buddha mengajarkan untuk hidup seimbang, tidak berlebihan dalam kenikmatan maupun asketisme. Yang keempat, meditasi dan kesadaran. Latihan seperti meditasi atau samadhi dan mindfulness atau sati adalah bagian penting. Ini membuat ajaran Buddha sangat relevan di zaman modern, apalagi untuk kesehatan mental. Yang kelima, tanpa ketuhanan absolut. Buddhisme tidak meletakkan Tuhan sebagai pusat utama. Fokusnya adalah pada pemahaman diri dan pencerahan batin. Ini membuatnya unik dibanding agama-agama teistik. Yang keenam, karma dan reinkarnasi. Konsep karma atau tindakan dan akibatnya, serta reinkarnasi atau kelahiran kembali menjadi cara untuk memahami keadilan dan konsekuensi di luar kehidupan sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan A4 dalam konteks agama Buddha. A4 terdiri dari anti korupsi, anti kekerasan, anti perundungan, dan anti terorisme. Yang pertama ada anti korupsi. Dalam ajaran Buddha, tindakan mencuri, mengambil sesuatu yang tidak diberikan atau yang biasa disebut adinadana dalam istilah Buddha, yaitu menyalahgunakan kepercayaan adalah bentuk pelanggaran sila, yaitu pada sila kedua yang berbunyi melarang mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Selanjutnya ada anti kekerasan. Buddhisme menjunjung tinggi prinsip ahisma yang berarti tidak menyakiti makhluk hidup. Sesuai dengan sila pertama, tidak membunuh atau menyakiti makhluk hidup. Selanjutnya ada perundungan atau yang biasa disebut bullying. Dalam Buddhisme, ucapan dan tindakan yang menyakitkan secara fisik maupun mental itu sangat dilarang. Terkait dengan ucapan benar atau samavata dalam jalan mulia berunsur 8. Yang terakhir ada anti terorisme. Buddha mengajarkan jalan damai dan menolak segala bentuk kekerasan ekstrim atau pemaksaan. Ajaran Buddha menolak fanatisme, kekerasan, dan kebencian yang menjunjung nilai hidup harmoni, cinta damai, dan non-diskriminasi. Yang pertama ada anti kekerasan, ajaran sila ke-1, tidak membunuh atau menyakiti makhluk hidup. Contohnya, Buddha Gautama sendiri pernah menekankan seorang pembunuh bernama Angulimala. Bukannya membalas kekerasan, Buddha justru menunjukkan kasih sayang dan akhirnya Angulimala bertobat. Di negara-negara seperti Thailand dan Sri Lanka, para biksu sering jadi penenggah konflik, mencegah kekerasan terjadi dengan ajaran damai. Yang kedua ada anti korupsi, ajaran sila kedua, tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Contohnya,
Seorang umat Buddha yang bekerja sebagai pegawai kantor menolak menerima suap karena ia tahu itu termasuk mencuri yang bukan haknya. Dalam cerita Jakarta, kisah kehidupan Buddha sebelum terserahkan, ada tokoh yang lebih memilih hidup miskin daripada mencuri harta orang lain. Yang ketiga ada anti perundungan, ajaran metta, cinta kasih, dan ahimsa, tidak menyakiti. Contohnya, umat Buddha diajarkan untuk menghindari ucapan kasar, menyakitkan, atau mengejek. Jadi, kalau ada teman yang diejek karena penampilan, umat Buddha akan membela dan menekankan. Dalam latihan meditasi metta, seseorang mendoakan kebahagiaan untuk semua makhluk, termasuk orang yang tidak disukai, sebagai cara melatih hati agar tidak menyimpan benci. Yang terakhir ada anti-terorisme, ajaran jalan tengah, middle way, dan karuna, welas asih. Contoh, Buddhisme menolak kekerasan sebagai jalan menyelesaikan konflik. Maka umat Buddha tidak mendukung tindakan ekstremis atau bom bunuh diri karena bertentangan dengan ajaran kasih dan pengendalian diri. Dalam sejarah, banyak komunitas Buddhis yang memilih jalur damai saat menghadapi penindasan, misalnya dengan meditasi massal, bukan dengan kekerasan.